Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak. Perkenalkan, saya Binaya Samosir dengan NIM 111240199 dari Teknik Geologi Angkatan 2024, Blok 1 Geoinformatika. Jadi di sini saya akan membuat tutorial pembuatan peta topografi beserta penampangnya. Jadi langkah awal yang akan kita lakukan adalah dengan membuka ArcGIS-nya. Kemudian kita klik My Template dengan template baru, blank map. Kemudian langkah pertama kita adalah dengan connect to folder dari dari folder yang memuat data kita. Namun sebelumnya di sini saya sudah connect to folder sebelumnya, jadi tinggal kita masukin saja data-datanya. Yang pertama itu ada data dem, kita masukin. Nah, di sini data demnya sudah masuk, kita ubah koordinatnya dengan menggunakan UTM karena kita berada di Gunung Kidul, otomatis eh, kita menggunakan UTM 49S. Kemudian kita akan melakukan raster dengan menggunakan Art Toolbox. Mungkin agak lama. Oke, di sini kita menggunakan yang Data Management Tools. Kemudian kita klik yang Projection and Transformation. Kemudian kita klik Raster. Kemudian kita klik Project Raster. Nah, untuk input rasternya, kita masukkan data yang dem.tif ini. Untuk outputnya, kita gunakan yang tadi 49S. Kita klik OK, dan kita tunggu. Nah, di sini project clusternya telah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan masukkan kaflingnya. Nah, ini adalah kafling kita. Jadi kita pertama kita bikin hollow dulu. Warnanya merah, pangea. Nah, kemudian kita akan melakukan clip atau memotong di mana eh, petanya hanya berisikan kafling kita saja dengan menggunakan pertama kita search dulu, kita cari clip. Kita pakai yang ini, clip data management. Untuk inputnya kita gunakan yang project raster dan outputnya kita gunakan kafling. Kita klik OK. Nah, setelah berhasil di clip, yang ini bisa kita unchecklist, ini juga bisa kita unchecklist. Sehingga yang ada di depan mata kita hanyalah peta kafling kita saja. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberi kontur pada peta kafling ini dengan cara Art Toolbox. Kita cari di sini ada 3D Analyst Tool. Kita gunakan yang raster surface. Kemudian di sini ada kontur. Kita klik. Input rasternya kita pakai yang clip. Untuk kontur intervalnya karena kita skalanya 12.500 sesuai dengan rumus maka akan dihasilkan 6,25. Klik OK. Nah, ini adalah kontur interval kita. Kita beri nama, kita ubah namanya untuk interval.
Kemudian kita akan memuat kontur indeksnya sama seperti tadi, 3D Analyst Tool, Raster Surface, Contour. Inputnya clip, kontur intervalnya sesuai rumus dikali 4 sehingga akan didapatkan hasilnya 25. Kita beri nama, kemudian kita ubah menjadi yang ini, sorry, yang ini, dan kontur interval kita ubah warna hitam. Nah, kemudian kita akan memunculkan dari nilai elevasinya, nilai konturnya untuk di kontur index. Kita klik properties. Di sini label feature in this layer-nya kita checklist. Di sini label field-nya kita ganti kontur. Untuk placement properties, on the line. Dan kita klik OK. Di simbol, edit simbol, mask, kita klik yang halo. Kemudian bisa kita atur untuk posisinya. Kita naikkan agak sedikit ke atas. Oke, apply, dan oke. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai konturnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan semua SHP yang kita punya. Jadi SHP yang saya masukkan di sini ada administrasi, kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga jalan. Kita masukkan sungai di sini. Dan ada sungai lagi. Dan sepertinya itu saja. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memotong semua SHP yang ada di luar dari kafling kita dengan menggunakan ini ada namanya geoprocessing. Kita klik clip, kemudian input feature-nya itu diisi dengan apa yang akan kita potong. Misalnya di sini ada sungai, kita klik, dan clip feature-nya adalah kafling. Nah, setelah diklip, yang di bawah bisa kita unchecklist. Oke, kemudian kita lanjut ke jalan. Di sini bisa kita unchecklist. Kemudian kita masuk ke yang administrasi desa. Administrasi. Kemudian yang terakhir adalah sungai. Nah, ini bisa kita unchecklist. Dan kita ubah simbolnya, kita ubah ini administrasi jadi warna ungu saja. Klik OK. Untuk jalan kita gunakan yang ini. Untuk sungai kita ganti jadi yang river. Dan untuk sungai besar kita beri warna biru. Kita tebalkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan administrasi desanya. Kita klik properties. Kita klik label feature in this layer-nya di checklist. Untuk label field-nya kita pilih yang nama BJ. Klik placement properties.
kemudian kita pilih yang place one label per feature, dan kliknya yang horizontal. Kita apply. Nah, di sini telah muncul batas-batas satuannya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan grid pada petanya. Kita pilih yang measure grid, next, next, finish. Lalu kita klik properties, kita pilih additional properties, number format, roundingnya kita buat 0. Oke, kemudian kita ke data frame. Untuk clip optionnya kita pilih yang clip to shape, specify shape-nya, kita pilih yang cufflink agar grid-nya menyatu dengan petanya. Seperti ini. Kita change dulu. Ulang sebentar. Kita telah selesai. Mungkin grid-nya agak terlalu besar, tidak apa-apa. Bisa diatur nanti. Baru langkah selanjutnya adalah kita perbaiki dulu skalanya. Tuh, pakai skala 1:12.500. Oke, buat skalanya. Nah, seperti ini. Kecilkan atau kita atur dulu biar gridnya lebih enak saja dilihat. Atur layoutingnya biar lihat lebih bagus. Seperti ini. Agak wow. Mungkin seperti ini hasil akhir dari peta topografi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke penampang. Jadi langkah pertama untuk dalam pembuatan penampang adalah kita akan membuat SAP baru berupa SAP sayatan. Dimana di sini di foldernya kita klik kanan, kita klik new, save file. Kita beri nama penampangnya. Kita gunakan feature type-nya itu polyline. Dan jangan lupa untuk koordinatnya 49S. Klik OK. Nah, kemudian kita sayat dengan menggunakan edit feature. Klik kanan di sayatan kita, start editing.
ke create feature, di mana kita mau nyayat. Kita tentukan sendiri. Misalnya di sini sampai ke sebelah sini. Nah, jangan lupa save edit dan stop editing. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke 3D Analyst, kita klik option. Di sini kita masukkan ke sini. Oke, klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan interpolate line. Kita garis dari titik awal, kita menarik sayatan, hingga ke titik akhir kita menarik sayatan. Kemudian bisa kita lihat di sini ada profile graph. Nah, ini adalah kira-kira bentuk sayatan kita nantinya. Oke, kemudian di Kabupaten Gunung Kidul ini kita klik kanan, kita refresh. Nah, di sini ada muncul PG baru, yaitu PG4. Kita masukkan saja. Klik OK. Nah, kemudian setelah masuk, di sini kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini adalah koordinat dari sayatan-sayatan kita. Sini kita add field, biasanya untuk peta geologi, type-nya text. Di sini kita export, kita masukkan ke tempat folder kita berada. Jangan lupa type-nya sebagai text file. Kita tandai sini, oke, kita save. Yes, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini insert, kita klik data frame. Kemudian di sini new data frame, kita add data, kita masukkan export output dari yang penattribute table dari PG kita. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada display XY data, di mana X-nya sebagai M dan Y-nya sebagai Z. Kita edit, kita gunakan koordinat kita 49S. Klik OK. Nah, kira-kira seperti inilah sayatan kita. Jangan lupa kita atur untuk grid-nya. Kita gunakan measure grid, kita gunakan labels only. Nah, di sini kan kita pakai skalanya 1:12.500 dengan ketentuan H banding V-nya adalah 1:5, di mana kalau sesuai rumus bahwa 12.500 akan dibagi dengan 500 yang hasilnya akan nanti sebagai 25. Nah, di sini kita buat X-nya bebas, agak besar saja, karena apabila kita buat 0 maka akan terjadi bugging. Untuk Y-nya kita buat 25 sesuai rumus yang telah kita hitung tadi. Kita next, kita finish, kemudian kita play. Nah, kira-kira seperti ini sayatan kita. Kita hilangkan nolnya dulu. Additional properties, number format, roundingnya kita buat 0, klik OK, kita apply. Kemudian untuk di intervalnya, X origin dan Y originnya kita buat 0. Kira-kira seperti ini, jangan lupa atur juga skalanya. Dan properties, data frame, kita gunakan yang fixed scale. 1:12.500. Kita pakai
Kira-kira seperti ini sayatan kita sesuai dengan skalanya. Ini bisa kita panjangkan lagi. Kira-kira panjangnya sama seperti sayatan kita. Oke. Kemudian tinggal kita beri nama. Oke, sayatan kita. Kemudian langkah terakhirnya adalah pembuatan curve. Kita bisa gunakan di sini tools rectangle untuk membuat curve. Klik properties. Ini kita buat no color. Outline colornya kita buat hitam. Seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan di ini. Kemudian kita tambahkan arah matangin, set, row, dan seperti ini. Nanti di sini ada logo, ya, formalitas saja, karena goals kita adalah dalam pembuatan penampangnya. Dan kita gunakan scale bar. Kita pilih yang ini, klik properties. Kita ubah division unitnya menjadi meter. Oke. Kita sesuaikan dengan skala kita. Seperti ini. Dan nanti terakhir kita input legendanya. Ya, mungkin seperti ini nanti kasarannya untuk keterangannya. Dan ini adalah sayatan topografi kita. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.